Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di majelis ilmu kali ini kita akan mempelajari 5 ayat pertama daripada surah Al-Baqarah. Surah yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pelajari qiraatnya, kita pelajari tajwidnya. Mudah-mudahan dengan ini semuanya Allah memberikan kita ilmu bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ilmu qiraat, al-basmalah baina as-suratain itu boleh dibaca dengan qat'ul jami'. Jadi setelah membaca Al-Fatihah kemudian langsung kepada Al-Baqarah, maka bismillahnya itu terpisah. Contoh waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Nah, itu ilmu qiraat namanya yang seperti itu. Kalau dalam ilmu tajwid tentu yang kita pelajari bagaimana makhraj, bagaimana kita mengetahui hukum nun sukun. Nah, itu nanti pada kitab tajwid. Sekarang kita fokus qiraat. Dalam ilmu qiraat, al-basmalah baina as-suratain itu juga boleh dibaca dengan waladhdallin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Jadi disambung semuanya itu juga boleh. Nah, itulah pembahasan dalam ilmu qiraat, bagaimana cara-cara membaca. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita menyambung basmalah dengan akhir ayat lalu berhenti. Contoh waladhdallin bismillahirrahmanirrahim titik baru alif lam mim. Kenapa tidak boleh? Karena itu khawatirnya menambah ayat, karena bismillah nanti dianggap akhir daripada ayat Al-Fatihah. Yang boleh itu hanya 3 macam tadi: disambung semuanya, diputus semuanya, atau mungkin di qat'ul akhir, misalkan waladhdallin berhenti, kemudian bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Bismillah dan alif lam mim itu boleh. Nah, inilah pokok pembahasan pada ilmu qiraat. Bagaimana antara 2 surat digabung. Ini berlaku di semua surat kecuali surat At-Taubah. Itu tidak boleh kita baca bismillah. Itu sudah tauqifi, sudah ketentuan Rasul, para ulama, dan memang kita tidak boleh terlalu bingung kenapa At-Taubah itu tidak memakai basmalah. Ya, mungkin ada ulama yang mengatakan bahwasanya di situ ada ayat-ayat tentang orang-orang musyrik, tentang bagaimana peperangan, dan itu tidak relevan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dan memang Rasulullah tidak pernah mempraktikkan itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Baqarah. Alif lam mim. Sama-sama 1 2 3. Lamnya dipanjangkan 6, mimnya 6. Dan ini adalah pembahasan tajwid. Nah, jadi kalau tadi qiraat itu membahas bagaimana cara baca, kalau tajwid bagaimana cara panjang pendeknya, itu tajwid. Maka kita harus paham dulu mana tajwid, mana qiraat. Walaupun itu satu paket, bagaimana kita belajar Al-Quran. Tentu pelan-pelan, tidak bisa digabung semuanya. Kita belajar qiraat dulu, bulan depan insya Allah kita belajar tajwid. Kita mulai ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sama-sama 1 2 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, demikian cara baca Imam Hafiz. Imam Hafiz dapat dari gurunya Imam Asim. Imam Asim dapat dari gurunya Abi Abdurrahman As-Sulami. Abi Abdurrahman As-Sulami dapat dari gurunya Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, dan tentu para sahabat dari Rasulullah. Ini yang disebut dengan sanad. Jadi sanad itu Bapak Ibu harus kita pahami dulu. Banyak yang salah paham terhadap sanad ini. Sanad itu sandaran. Sandaran itu bagaimana kita mengetahui sandaran bacaan kita.
Jadi bacaan kita sandarkan, oh ini kita ikuti imam ini, imam hafiz. Nah, terkait nanti bacaan kita sudah sandarkan nanti ketika kita dapat ijazah. Nah, tentu ijazah itu harus menjadi penambah semangat untuk kita lebih bagus lagi, karena yang sempurna bacaannya hanya Rasulullah. Hanya Rasulullah yang sempurna bacaannya. Kita semuanya belajar. Jadi salah kalau kita mengatakan kalau mau dapat ijazah harus benar dulu 100%, tidak bisa. Itu mitos, itu tidak benar. Yang benar adalah bagaimana kita ketika dapat sanad di awal, itu kata ulama disebut dengan tabarrukan lil ilmi, untuk keberkahan ilmu. Karena sanad pun bisa diberikan kepada bayi. Bayi belum bisa ngaji pun bisa diberikan sanad. Sehingga bayi tersebut nanti ketika dia sudah dewasa, dia sudah punya sanad. Baru nanti dia belajar Quran dan sebagainya. Dan memang ada lembaga-lembaga pendidikan yang ketat. Kalau mau dapat sanad harus mondok dulu 6 tahun, harus hafal dulu. Nah, itu memang tergantung daripada kebijaksanaan lembaga tersebut. Nah, jadi jangan disamakan semua orang ketika kita mendapatkan sanad harus hafal dulu. Maka sanad itu ada beberapa macam. Ada sanad bacaan, ada sanad hafalan. Ada sanad riwayat, ada sanad diroyah. Ada sanad qiraah, ada sanad iqra. Ada sanad per surat, ada sanad per juz, ada sanad satu Al-Quran. Nah, ini semua pelan-pelan kita pahami di majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan semuanya dapat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Bagaimana Imam Hafiz membaca? Dengarkan saja dulu. Insya Allah itu tersambung sanad kita. Karena kita duduk di majelis ilmu. Berbeda kalau kita belajar sendiri. Kalau belajar sendiri ada ulama yang mengatakan tidak boleh. Karena kalau belajar sendiri nanti khawatirnya gurunya setan. Maka hadir di majelis ilmu itu merupakan keutamaan yang sangat mulia. Taman di antara taman-taman surga. Kita lanjutkan ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lanjut. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Nah, ini perbedaannya. Kalau kita belajar qiraat itu ada namanya mad jaiznya Imam Hafiz berbeda dengan mad jaiznya Imam Syu'bah. Kalau mad jaiz munfasil riwayat Syu'bah itu dibaca 4 harokat. Kalau riwayat Imam Hafiz 4 atau 5 harokat. Nah, ini pokok pembahasan ilmu tajwid, ilmu qiraat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan ilmu sebelum kita belajar 1 bulan ini saya ijazahkan surah Al-Baqarah juz 1 ini untuk semuanya, untuk keberkahan ilmu ya. Jadi ini ijazah di awal ini namanya tabarrukan. Jadi jangan salah paham, tabarrukan itu keberkahan. Jadi ada ijazah yang namanya di akhir. Kalau di akhir nanti diroyah. Kalau sudah hafal, kalau sudah qiraah wal iqra dan sebagainya. Untuk di awal ini saya berikan ijazah riwayat. Bagaimana semuanya bisa melihat riwayat saya sampai kepada guru saya Abu Zakir Hawari sampai kepada Rasulullah SAW. 28 generasi, maka yang beliau 28 generasi, saya 29 generasi, Bapak Ibu semuanya 30 generasi. Nanti silahkan dilihat di riwayatnya, sanadnya agar semua paham. Inilah yang disebut dengan sanad. Kita menyandarkan bacaan kita. Terkait nanti bacaan kita sempurnakan secara bertahap, tidak bisa instan sekali duduk langsung pintar ngaji, tidak mungkin. Harus bertahap 1 bulan. Bahkan ini saya lihat ada jamaah yang dari tahun lalu sudah 2 tahun ngaji terus. Jadi tidak ada kata finish dalam ngaji, belajar sampai mati. Baik, saya ijazahkan juga surah Al-Fatihah yang belum dapat surah Al-Fatihah. Ajastukum surah Al-Fatihah. Semua jawab qabiltu. Wa ajastukum kitab Al-Qiraah li Syekh Dr. Abdullah bin Saleh bin Muhammad Al-Ubaid. Saya ijazahkan semuanya untuk yang hadir di majelis ilmu, bukan semua orang.
yang pernah mendengar ini, yang pernah mendaftar di Darul Hidayah, saya ijazahkan semuanya untuk keberkahan ilmu. Semuanya jawab qabiltu. Barakallahu fikum. Silahkan diketik namanya kepada admin, nanti diketik oleh Pak Khairul yang mau dikirim ke rumahnya, nanti dikirim ke rumahnya supaya semuanya melihat dulu. Oh, ternyata bacaan saya disandarkan kepada ini, kepada ini. Nah, itulah yang disebut dengan sanad. Nanti baru di akhir baru nanti ada sanadnya macam-macam. Ada sanad hafalan, yang hafal kita berikan sanad hafalan. Kalau tidak hafal tidak kita berikan. Ada yang hafal, ada yang sanad diroya, menguasai, dan itu semuanya nanti pelan-pelan kita belajar di sini. Barakallahu fikum, silahkan di WA namanya, nama, kemudian nama lengkap ya yang mau diijazahkan itu yang mau ditulis dalam ijazah. Nanti langsung alamatnya biar kita kirim ke rumahnya dan juga PDF-nya. PDF-nya semua dapat insya Allah. Yang terdaftar semuanya dapat PDF. Cuman kalau yang dikirim ke rumah itu tentu yang mau saja. Karena kalau dikirim ke rumah nanti saya tanda tangani satu persatu. Ada stempel basah, ada tanda tangan basah asli dari pulpen. Tapi kalau di PDF nanti gratis, yang sudah mendaftar gratis, nanti tinggal di scan saja tanda tangan saya. Tergantung kebutuhannya untuk apa. Kalau untuk formal, untuk guru memang lebih bagus yang basah karena nanti dalam portofolio diminta yang aslinya. Baik, ini saja kita tutup majelis sementara ini. Al-Fatihah dan Al-Fatihah kemarin sudah ya, kita pelan-pelan saja karena waktu kita 1 bulan. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.